Salut. Annyeonghaseyo. Konnichiwa. Marhaban. Sawadee-ha. Kalian tahu gak sih apa itu wilayah kerja? Jadi gini teman-teman, wilayah kerja itu bisa disebut juga sebagai suatu lingkungan kerja, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan dalam menjalankan suatu tugas tertentu. Nah, salah satu contohnya adalah sebuah industri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai resiko yang mungkin terjadi di wilayah kerja. Yang pertama yaitu risiko dengan probabilitas rendah. Contohnya saja meteor yang akan menjatuhi perusahaan. Nah, resiko ini sangat kecil probabilitasnya untuk terjadi. Yang kedua yaitu resiko kesehatan, yaitu berupa bahaya terhadap kesehatan manusia yang berasal dari lingkungan. Contohnya saja dari paparan senyawa kimia yang akhirnya mempengaruhi kesehatan tubuh. Kemudian ada risiko lingkungan, yaitu risiko yang berasal dari kerusakan lingkungan yang dapat menghambat kinerja perusahaan. Dalam kasus ini, contohnya adalah ketidakmampuan perusahaan untuk mengolah limbah B3. Kemudian ada yang dinamakan dengan resiko kesejahteraan publik, di mana risiko ini berkaitan dengan persepsi publik terhadap performa dan produk dari suatu organisasi atau instalasi. Biasanya berfokus pada estetika, nilai properti, dan juga batasan penggunaan produk tersebut. Dampak negatifnya ini akan bersifat cepat ataupun segera. Lalu, yang terakhir ini ada yang dinamakan resiko keuangan. Resiko ini berkaitan dengan risiko jangka panjang maupun pendek dari kehilangan properti maupun pendapatan. Lalu ada kemungkinan asuransi untuk pulih dan mengembalikan investasi lingkungan. Lalu kesehatan dan juga keselamatan berfokus pada kelangsungan finansialnya. Maka dari itu, untuk terhindar dari risiko yang kemungkinan terjadi, diperlukan adanya wilayah kerja yang aman. Nah, bagaimana caranya untuk mewujudkan wilayah kerja yang aman? Jadi yang pertama adalah kita harus mementingkan keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1970. Tentang keselamatan kerja yang merupakan ketentuan pokok di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di dunia industri. Sedangkan yang kedua adalah adanya ketersediaan sarana sanitasi. Nah, sanitasi itu sendiri merupakan suatu upaya atau salah satu upaya manusia untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Tersedianya air bersih. Jadi untuk menjaga ketersediaan dari air bersih perlu dilakukan perlindungan terhadap sumber air. Pemeliharaan terhadap sumber air bersih dilakukan dengan cara pengawasan secara rutin untuk mengetahui terjadinya masalah sehingga proses pencegahan bisa segera dilakukan. Pengawasan terhadap limbah cair. Untuk melakukan pengawasan terhadap limbah cair secara berkala, tentunya kita harus mengetahui karakteristik dari limbah cair dan metode pengolahannya sehingga tidak terjadi pencemaran badan air yang menyebabkan kematian biota air. Nah, selanjutnya untuk menciptakan wilayah kerja yang aman perlu juga dilakukan pengawasan sampah. Pengawasan sampah sendiri bisa dilakukan dengan cara mengetahui jenis sampah itu sendiri dengan lebih spesifik. Dengan demikian, penanganannya bisa menjadi lebih baik sehingga tidak dapat menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Yang kedua ada pengawasan udara. Pengawasan udara dapat dilakukan atau diperlukan peralatan untuk mendeteksi pencemaran udara seperti pengukur gas, pengukur asap, dan pengukur debu. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan apa itu WK? Terima kasih sudah menonton video kami. Kopunka. Ma'assalamah. Sayonara. Adieu. A plus tard.